Laga ikonik pada tahun 2010, Manchester United bertemu dengan AC Milan di babak 16 besar Liga Champions. Skuad Milan yang diisi para pemain bintang seperti Ronaldinho, David Beckham, serta Andrea Pirlo tak berkutik di hadapan skuad Setan Merah. Dalam pertempuran dua klub besar dengan para pemain bintangnya, ada satu nama yang menjadi sorotan banyak orang karena berhasil mematikan otak serangan AC Milan, yakni Andrea Pirlo. Orang itu adalah Park Ji-sung, pria dari Korea yang memiliki tenaga nuklir. Dia diberi tugas khusus dari Sir Alex Ferguson untuk selalu menjaga Pirlo, menempel kemanapun dia pergi, dan taktik tersebut sangatlah sukses. AC Milan takluk dengan skor 7-2 dalam 2 leg pertandingan. Oleh para fans, Ji-sung Park dijuluki sebagai Three Lungs Park atau Park yang memiliki 3 paru-paru. Bukan tanpa alasan. Selama pertandingan dia terus berlari tiada henti seperti kuda, seakan dirinya tak memiliki rasa capek. Sementara Andrea Pirlo pernah berkata bahwa Park Ji-sung bergerak secepat elektron dan menjulikinya sebagai pesepak bola bertenaga nuklir pertama. Bisa dibilang, Park Ji-sung adalah gelandang yang versatile atau gelandang yang bisa ditempatkan di mana saja untuk mengisi pos tengah dan bermain sama bagusnya dimanapun dia diletakkan. Park Ji-sung memang dikenal bukan karena skill individu ataupun gol-gol spektakulernya, tetapi dia adalah tipikal gelandang pekerja keras. Dedikasinya di lini tengah membuat pekerjaan rekan setimnya menjadi lebih mudah. Menarik untuk kita bahas, inilah Park Ji-sung, pemain Asia pertama yang meraih trofi Liga Champions. Lahir di Seoul, ibu kota Korea Selatan, 25 Februari 1981. Kisah manis Park tak lepas dari perjuangannya yang berat pada awal karirnya. Banyak pengorbanan serta hal yang dia lakukan untuk menjadi pesepak bola hebat. Park Ji-sung sejatinya sudah mulai bermain sepak bola sejak kelas 4 SD. Dia bermain dengan sangat baik. Permainan apiknya tersebut berlanjut hingga SMA dan membawa timnya menjuarai kompetisi nasional. Walaupun sudah mendapat gelar juara tingkat SMA, Park Ji-sung sulit mendapatkan klub untuk meneruskan karir sepak bolanya. Banyak klub yang menolaknya karena tubuhnya yang kecil. Rupanya, ayahnya, Park Sung-jong, sempat khawatir putranya tak bisa mempunyai postur tinggi dan badan yang kuat. Sebuah minuman khusus pun disodorkan setiap hari kepada Park saat memasuki umur 14 tahun. Tak habis pikir, ayah dari Park mulai menyuruhnya untuk meminum jus kodok agar tumbuh tinggi besar dan memiliki fisik yang kuat. Park mengaku rasa dari jus kodok memang menjijikkan, namun hal tersebut diyakini sangat baik untuk tubuh. Segalanya itu terangkum dalam postur yang kini memiliki tinggi badan 175 cm itu. Jus kodok sejatinya itu benar-benar menjijikkan, kata Park dikutip dari The National. Ayah saya yang menangkap kodok-kodok itu waktu saya krempeng dan lemah. Saya mendengar kalau jus itu bisa membuat saya lebih berisi dan kuat. Sungguh tidak enak, tapi saya harus meminumnya karena saya ingin menjadi pesepak bola. Dan semua orang bilang kalau saya harus lebih besar dan lebih kuat, ucap Park Ji-sung. Kemudian, akhirnya Park berkuliah sambil memulai karirnya di Liga Mahasiswa. Kompetisi level ini memang begitu berpengaruh di Korea Selatan. Banyak pemain yang lahir pada level Liga Mahasiswa. Park Ji-sung bermain di klub Myongji University. Sebuah keberuntungan pun terjadi. Saat itu, Olimpiade 2000 sudah di depan mata, dan timnas Korea Selatan U23 butuh lawan untuk laga persahabatan. Kebetulan, mereka mengadakan laga uji coba melawan tim Universitas Park. Dan dalam suatu kejadian yang luar biasa, pelatih timnas Korea Selatan saat itu begitu terkesan dengan permainan Park Ji-sung muda. Park pada laga tersebut tampil impresif dan menarik perhatian pelatih timnas Korea Selatan, Hung Jung-mo. Sang pelatih lantas memanggilnya ke dalam skuad tim nasional untuk kualifikasi Piala Asia waktu itu. Park Ji-sung menjalani debut di timnas Korea bahkan sebelum dia mendandatangani kontrak profesional di klub pertamanya. Dari situlah Park menjadi incaran klub-klub luar negeri. Salah satunya klub asal Jepang, Kyoto Sanga. Dia direkrut pada tahun 2000.
Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Di bawah asuhan pelatih timnas Korea Selatan yang baru, yakni Gus Hiding, Park menjadi pemain inti di timnas. Permainannya yang tak kenal lelah dan menarik mampu membuat sejarah untuk Korea Selatan sebagai tim Asia pertama yang dapat masuk semifinal Piala Dunia. Ia menjadi terkenal saat perhelatan Piala Dunia edisi tersebut setelah mencetak gol tunggal yang memenangkan Korea Selatan mengalahkan Portugal di babak fase grup. Setelah tampil mengesankan di gelaran Piala Dunia dan telah menghabiskan 3 musim di Jepang bersama Kyoto Sanga, ia diajak mantan pelatihnya di timnas Korea Selatan, Gus Hiding, untuk terbang ke Belanda dan membela PSV Eindhoven. Kepindahannya ke PSV tak lepas dari campur tangan Gus Hiding, pelatih PSV saat itu. Ia tahu betul kualitas yang dimiliki Jisung dan memintanya bergabung ke dalam skuadnya. Kehidupan Park di Belanda awalnya cukup sulit. Ia hanya menjadi pemain bangku cadangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Park mulai beradaptasi. Kepergian sang bintang Arjen Robben dari PSV memberikan Park satu tempat di starting 11. Ia dipaksa mengisi posisi winger yang ditinggalkan Arjen Robben. Tapi nyatanya itu tak mengurangi kemampuannya. Dirinya sangat bisa diandalkan. Dia mulai beradaptasi dengan posisi barunya itu, dan talentanya pun mulai dibicarakan banyak orang dan dilirik klub-klub besar Eropa saat itu. 2 trofi Eredivisie berhasil ia raih bersama klub yang bermarkas di Philips Stadion itu. Puncak karirnya saat Park membawa PSV ke semifinal Liga Champions 2004-2005. Pada musim itu, nama Park Ji-sung termasuk ke dalam nominasi untuk pemain depan terbaik UEFA. Dari situlah, di antara klub-klub besar Eropa yang sangat ingin memboyongnya adalah Manchester United. Juli 2005, pelatih Manchester United saat itu, Alex Ferguson, tertarik dengan gaya bermain Park yang ngotot dan tak kenal lelah. Park kemudian dibeli dengan harga 7 juta euro. Ia menjadi pemain Asia Timur kedua yang bermain untuk Setan Merah setelah Dong Fangzhou. Awalnya, banyak yang meragukan Park Ji-sung bakal sukses di Manchester United. Bahkan, sempat muncul anggapan miring dari transfer tersebut. Dia sempat dianggap hanya bakal menjadi marketing untuk United agar fans di kawasan Asia berkembang. Namun Park Ji-sung memberikan bukti di lapangan. Pada musim pertama, dia mampu mencatatkan 34 pertandingan di Premier League, meskipun tak banyak mencetak gol. Mempunyai passing yang sangat baik, selalu bergerak dan mempunyai pemahaman positioning yang oke. Itulah sederet keunggulan Park Ji-sung yang diungkapkan oleh Sir Alex Ferguson. Park bukan sekedar numpang lewat di Premier League. Sang pemain berhasil mengukir cerita dan prestasi manis bersama Manchester United. Salah satu penampilan terbaiknya adalah pada tahun 2010 saat Manchester United bertemu dengan AC Milan di babak 16 besar Liga Champions. Saat itu, Park Ji-sung terus menempel Andrea Pirlo sepanjang laga sampai Pirlo tak dapat berkreasi. Pressing itu membuat Pirlo melepas manuver-manuver selayaknya pemain frustasi yang tak tahu harus berbuat apa lagi. Pirlo yang dikejar oleh Park menyerah, lalu melepas bola jauh ke depan. Dalam sebuah kesempatan Pirlo berkata, "Sir Alex menugaskan Park Ji-sung untuk membayangi saya. Park bergerak sangat cepat. Dia menekan saya dengan pergerakan tubuhnya, tangannya, bahkan sampai terasa ke punggung. Di sepanjang laga, ia selalu mengintimidasi saya," papar Pirlo. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Wayne Rooney, mengungkapkan peran penting Park di dalam skuad. Menurut Rooney, Park Ji-sung memiliki peran yang sama pentingnya dengan mega bintang sepak bola asal Portugal, yakni Cristiano Ronaldo. Hal itu Rooney ungkapkan berdasarkan pengalamannya selama tampil di bawah sokongan gelandang berkebangsaan Korea Selatan tersebut. Sir Alex Ferguson sangat mencintai Park Ji-sung atas kerja kerasnya di lapangan. Pria asal Skotlandia itu menimbulkan satu penyesalan besar karena tak membawa Park Ji-sung ke final Liga Champions 2008.
Manchester United berjumpa dengan Chelsea di final ketika itu. Setan Merah menang lewat adu penalti dengan skor 6-5. Karena terbatasnya pemain yang harus didaftarkan, Sir Alex tidak membawa Park Ji-sung ke dalam skuadnya. Memenangkan Liga Champions itu fantastis. Masalah saya di final 2008, dan mungkin saya masih menyesalinya hingga kini, adalah tak memasukkan Park Ji-sung ke dalam skuad, tutur Sir Alex dalam sebuah wawancara. Ferguson mengaku bersalah karena tak memasukkan namanya, padahal ia sebelumnya memainkan peran penting di semifinal ketika menyingkirkan Barcelona. Park merengkuh kesuksesan selama berkarir di MU dalam periode 2005 sampai 2012. Ia tercatat memenangkan 4 gelar Liga Inggris, 3 piala FA, 4 gelar Community Shield, 1 mahkota Liga Champions, serta 1 trofi Piala Dunia antar klub FIFA. Di MU, Park menjadi pemain Asia pertama yang pernah menjadi kapten Setan Merah pada laga lawan Lille di Liga Champions tahun 2005. Selama berkarir di MU, total ia membuat 205 penampilan dan mencetak 27 gol. Setelah itu, karena performa menurun akibat sering dibekap cedera, pada Juli 2012, ia hijrah ke Queen's Park Rangers atau QPR dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Sayang, karir Park di QPR merosot tajam. Ia hanya mampu memainkan 20 laga karena masalah cedera. QPR pun harus terdegradasi pada akhir musim 2012-2013. Karena klub yang dibelanya bermain di Divisi 1, Park lalu memutuskan kembali ke PSV dengan status pinjaman pada musim 2013-2014. Setahun membela PSV, Park memutuskan gantung sepatu pada akhir musim. Sebagai pemain Korea Selatan yang berhasil menaklukkan panggung Eropa, Park menjadi inspirasi bagi generasi muda di seluruh benua. Dia membuktikan bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan komitmen, mimpi dapat menjadi kenyataan, bahkan di level tertinggi sepak bola.